Elo gadis, elo cantik, elo ganteng. Maaf nih, sebelum video ini dimulai, kembali lagi nih bersama saya, Christopher. Gak pakai Columbus ya guys. Kali ini saya akan mereview film yang berjudul 13 menit yang dirilis pada tahun 2015. Sebelum lanjut mereview film yang paling menginspirasi ini, maaf nih, saya minta izin nih sama jari jemari kalian semua untuk mengklik tombol subscribe dan like dengan lembut dan penuh paksaan dari kami. Memang, like dan subscribe yang kalian berikan kepada channel ini tidak berharga bagi kami. Tapi kami ingin sekali di like dan di subscribe dari jari jemari kalian semua ya guys. Jadi, guys yang ada di channel kami yang bijak dan terampil ini, yang intinya tolong di like dan di subscribe ya guys. Guys. Terima kasih guys. Pacaran yuk guys. Kalau di sini ada yang cowok. Woi bangsat, ini kan gue cowok lu anjing, masih kurang lu. Bejir, cowok gue ngamuk tuh guys. Bunuh lu. Bejir mau dibunuh sama cowok sendiri. Kabur. Pada tahun 1939, cerita ini akan berfokus pada seorang cowok biasa yang hampir saja akan mengubah sejarah dunia. Dia bernama Elser yang melakukan upaya untuk membunuh Adolf Hitler. Dalam sebuah film yang akan kita bahas kali ini yang berjudul 13 menit, tulisan tahun 2015 yang disutradarai oleh sutradara yang sama yang menyutradarai film Vokal, yaitu Oliver Castegal. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film dimulai yang memperlihatkan seorang cowok yang sedang menanam dinamit di sebuah dinding yang akan dipanen dalam waktu dekat. Dia bernama Elser. Dengan keringat yang bercucuran hingga ke bool-bool, Elser merakit pengaturan waktu pada bom tersebut agar meledak sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan oleh sang sutradara. Ternyata Elser masang bomnya di belakang podium yang bakal ditempatin Hitler berpidato di hadapan warga Munchen. Setelah itu, ia pergi meninggalkan gedung dan lari terbirit-birit. Pada 8 November tahun 1939, hari yang ditunggu-tunggu oleh Elser, padahal bukan hari ulang tahunnya coek. Pada sebuah gedung di Munich, Hitler akan memberikan pidatonya. Acara dibuka dengan sambutan kepada gembelan Nazi dan dilanjutkan dengan pembacaan pidato oleh Hitler yang ditujukan kepada para perwira militer Jerman. Sementara selagi Hitler berpidato, Elser malah kabur ke perbatasan untuk menuju Swiss, wilayah yang netral namun sedikit mencekam. Di saat Elser ingin memanjat pagar, dia diteriaki oleh seorang sapam Nazi yang sedang berpatroli malam itu dan ditanya, "Mau kemana lo cuek malam-malam begini lompat pagar? Gue bunuh lu ya." Suara dalam hati, "Bejir, ketahuan juga gue cuek." Elser pun beralibi, pengen ketemu kangen sama sahabat penanya. Si sapam ngerasa dibego-begoin sama cicunguk dungu. Elser pun langsung diseret ke kantor Nazi dan setelah digeledah, ia membawa skema struktur empuk bangunan di tempat Hitler akan berpidato dan perlengkapan kulit lainnya. Selain itu juga, Elser diketahui bergabung dalam organisasi komunis karena ada lencana merah yang nempel di jaketnya. Selama di dalam sel, Elser gemeter bin tipis celana, ngelihat jam dan berharap bom akan meledak sesuai dengan waktu yang diinginkan dan menghantam tubuh mungil si Hitler. Tak lama kemudian, bom pun meledak. Gedung yang ditempatin Hitler pun menjadi sangat mencekam. Elser yang mendengar suara ledakan pun lompat-lompat kegirangan karena rencananya berhasil. Hore! Sementara kepala polisi dan kepala Gestapo dapat berita bahwa Tuhan Jerman kala itu, yaitu Hitler, ada yang berusaha mencabut nyawanya menggunakan bom. Dan gedung yang ditempati Hitler berpidato pun hancur setengah bangunan karena ulah si Elser. Elser pun dicurigai dan berkaitan dengan ledakan yang sangat syahdu tersebut, dan tentara Nazi langsung OTW ke tempat tinggal si Elser di Königsbrunn untuk nyari kerabat dan informasi tentang Elser. Lalu petinggi Nazi pun langsung mengacungi pemimpin lokal yang ada di sana dan langsung menyuruh untuk mengumpulkan seluruh kerabat Elser dan keluarganya. Kemudian keluarga Elser dan kerabatnya pun baris berbaris, lencang kanan, lencang kiri, serta tunangannya yang bernama Elsa dibawa dan anak-anaknya juga merengek ingin ikut diinterogasi. Anak blow on. Para petinggi Nazi pun nobar investigasi mahakarya gedung hancur yang dibuat oleh Elser. Dan karena tingkah laku terpuji Elser, para petinggi Nazi
jadi lebih berwanti-wanti. Elser pun langsung diseret ke ruang interogasi. Ketika para petinggi Nazi memberi salam puja Mahadewa Hitler, Elser lebih memilih membalas, "Selamat pagi, cikgu," yang membuat gigi para petinggi Nazi pun menggerutu, dan kasus Elser akan ditangani oleh kepala Gestapo dan kepala polisi. Elser diberitahu bahwa ia telah mendapatkan double kill, triple kill, maniak dan sepek akibat perbuatan terpujinya tersebut. Dan Elser yang mendengar informasi tersebut lompat-lompat kegirangan mendengarnya, karena pasti di situ Hitler juga udah pasti tewas dan tubuh mungilnya gak sanggup bertahan dari ledakan tersebut. Wow. Ternyata kepala polisi memberitahu kepada Elser, yang bikin Elser melotot dan pipis celana karena Hitler masih hidup dan akan melanjutkan penyerangan dan pembunuhan massal. Karena kalau si Hitler sehari nggak dapat 100 kill, dia bisa sakau kau. Karena Hitler cabut duluan 13 menit sebelum bom meledak. Sebenarnya nama Hitler ada kepanjangannya, guys. Hitler si cowok belut. Licin bener nih cowok gua. Karena itu film ini diberi judul 13 menit. Kepala Gestapo yang bernama Juminten menunjukkan peralatan kerja si Elser saat sedang menanam bom, yang ditemui saat Elser sedang mau lompat pagar dan lari terbirit-birit, dan interogasi yang mengasihkan pun dimulai. Ternyata si Hermanto yang curiga sama si Elser menaruh pikiran, pasti nih orang nanam bomnya sambil jongkok dan sedikit ngeluarin Pas celana Elser dibuka, wow, bener aja, lutut kopong si Elser udah korengan sama belatungan. Elser pun bersikap sangat kooperatif. Saat ditanya oleh Juminten siapa nama asli dan tanggal lahirnya, Elser malah menjawab, hahaha. Film 13 menit ini alurnya bikin pusing dan ruwet, guys. Kita bakal dibawa ke tahun 1932, ke masa Elser masih menjadi seorang pengamen. Sebenarnya dia bukan seorang pengamen sih, guys. Dia penyanyi yang handal. Cuma ceritanya saya bikin ruwet aja ya, guys, biar makin asik. Dan dia juga seorang pemain pianika. Gak tahu sih gue itu nama alat musiknya apa, tapi mirip pianika. Dia merantau di daerah yang bernama Konstan, dan juga dia tukang servis jam. Dan di saat Elser sedang memperbaiki jam dinding, dia dapat surat dari kampung halaman kumuhnya, karena ayahnya seorang pemabuk yang handal, gak sengaja ngejual lahan keluarganya dalam keadaan mabuk. Karena gak terima warisannya dijual, Elser pun langsung pulkam ke Koningsbrunn dengan amarah yang meledak-ledak. Sampai di rumah, dia langsung disambut hangat sama ibunya dan langsung mendurhaka sama bapaknya yang ngejual warisan si Elser. Dan ayahnya pun terbunuh akibat insiden rebutan warisan tersebut, karena kepalanya dipukul pakai botol hammer. Sebenarnya ayahnya nggak dibunuh sih, guys, cuma biar lebih mencekam aja ya, guys, biar makin seru lagi ya. Lalu kita berpindah ke kafe kumuh, di mana Elser akan bertemu dengan calon tunangannya yang bernama Elsa. Saat Elser sedang main pianika, dia ngelirik sampai lupa kedip karena ngeliat Elsa yang datang dengan gayanya yang sedikit centil. Ternyata Elsa saat itu sudah bersuami. Namun suaminya lembut dan suka menyiksanya. Elser yang berfetish suka dengan wanita bersuami pun tanpa ada rasa malu, iri dan dengki langsung menjadi pelakor. Bukan pelakor deh, guys. Kalau cowok yang ngerebut istri orang disebut apa ya? Boleh komen di bawah tuh. Dan Elser langsung mengajaknya bercocok tanam. Ternyata Elsa pun suka dengan Elser, karena Elsa gak suka di BDSM sama suaminya. Udah kayak Take Me Out aja nih film, baru kenal 1 detik langsung wow. Saat Elser ingin OTW selingkuh lagi, ternyata Elsa sudah ditinju hingga babak belur oleh suaminya. Elser yang tidak peduli pun mau Elsa ditinju, dibuntungin tangannya, dibuntungin kakinya, tetap melakukan wawiwu. Ternyata Elser masuk menjadi anggota Partai Komunis dan membuat mural yang terpuji yang menjelek-jelekan Hitler. Saat kemenangan Partai Nazi di Jerman tahun 1933, Hitler naik jabatan menjadi kanselir seumur hidup. Tapi kenyataannya bukan seumur hidup, guys, cuman seumur jagung. Dan menangkap semua ormas yang menentang kebijakan Mahadewa Hitler. Teman-teman Elser pun ditangkap semua
yang membuat Elser menjadi nolep dan introvert. Elser dan keluarganya juga mendapat perundungan yang luar biasa dari warga sekitar dan menghinanya dengan sebutan sampah gereja dan bilang Hitler bakal ngeledakin gerejanya. Bejir. Kayaknya dari sini nih awal mula niat pengen ngebom Hitler. Daripada sebelum Hitler ngebom gerejanya, mending dibom duluan tuh si Hitler dungu. XD. Pada saat perayaan acara keagamaan lokal, bukannya khotbah dan mengucap syukur kepada Sang Maha Pencipta, ini malah muja Hitler sampai disembah-sembah karena kejayaannya yang dibuatnya. Elser yang udah gedek langsung cabut karena takut kebawa suasana dan ikut nyembah-nyembah Hitler. Bukannya pulang buat muhasabah diri, Elser malah pulang ke rumah istri orang, yaitu Elsa, dan lanjut wawiwu wawiwu sampai suaminya Elsa keheranan karena setiap mantap-mantap punya Elsa udah longgar banget coek. Dan Elser coba akrab dengan anaknya Elsa. Karena Elser yang tiap hari mainin rudal mungilnya bersama Elsa, Elsa pun hamil. Tapi Elsa bingung ngelapan keliling karena bingung ini anak siapa. Elsa ragu ini anak Elser apa anak suaminya. Bejir tuh rahim udah kayak tempat judi, anak aja digaca. Dan Elser pun bingung karena sebentar lagi dia bakal diajak buat wajib militer karena masih pengangguran dan memutuskan buat kerja di pabrik kayu suaminya Elsa biar bisa selingkuh secara terang-terangan di depan suaminya Elsa. Dan begonya suaminya Elsa ngasih izin buat kerja di sana. Dungu. Elser juga dikasih tempat tinggal di basement yang banyak kelabang di rumah Elsa karena suaminya belum tahu dia selingkuh. Coek. Dan di saat Elser ingin ngarit, dia kaget temennya yang mirip goblin lari terbirit-birit. Ini temannya yang tadi ditangkep gara-gara bikin mural terpuji guys. Dia berhasil menyelinap kabur dari kamp pekerja paksa dan menemui Elser. Goblin ini cerita di tempat kerjanya bener-bener mirip neraka versi light, sampai setiap minggu ada event kematian. Dan dia kerja di pabrik senjata. Setiap 2 hari sekali boleh istirahat keluar, tapi nggak boleh ketemu orang sama sekali. Goblin juga ngasih tahu kalau pabriknya lagi buka lowongan. Bajir nih Goblin mau ngajak mati bareng-bareng apa ya coek? Kalau gue jadi si Elser sih, mendingan gue jadi kacung Bill Gates daripada kerja rodi di pabrik senjata. Dan dongonya, Elser ikut kerja di pabrik senjata yang paling mensejahterakan karyawan tersebut. Tahun 1937, Elser diem-diem nguping di radio siaran luar bareng temen Goblinnya. Ternyata Hitler baru nyobain bom baru yang di giveaway ke Spanyol. Sampai dunia terheran-heran dan berdecak kagum karena belum ada serangan paling mulia dan mematikan seperti ini. Elser yang mulai gedek dan sok jadi pahlawan pun takut kalau Hitler memulai perang dan semua warga Jerman bakal mati demi negara. Dan Elser mulai muncul ide-ide gila buat ngebunuh Hitler secepat kilat biar Hitler nggak membabi buta. Dan Elser pun berencana ngebunuh Hitler bagaimanapun caranya. Walau Elser sadar dia dungu, lugu, dan tak berguna, dengan dongoknya dia tetap maksain buat ngehentiin tingkah laku terpuji Hitler sendirian. Gak mau nunggu-nunggu lagi, Elser langsung dapat pamflet lecek yang berisi Hitler bakal ngadain kultum di Munich. Dan Elser langsung ngebaca struktur bangunan yang bakal ditempatin Hitler berpidato, di mana yang cocok buat naruh bom biar pas kena tubuh mumil si Hitler. Dan pada tahun 1938, Elser ngendep-ngendep kayak maling sempak masuk ke gedung yang bakal ditempatin Hitler berpidato dan langsung ngukur-ngukur bom apa nih yang cocok buat nganter Hitler ke alam baka. Bahkan saking ambisiusnya, Elser ketika lagi kencan buta bersama Elsa, dia memfokuskan dirinya ke tujuan utamanya di film ini, buat ngebunuh Hitler si cowok bijak. Dan Elser pun langsung ngejajal bom baru yang dirakitnya setengah mati ke pohon sampai pohonnya hancur berkeping-keping. Ngerasa udah jago, Elser langsung cabut dari kota kumuh dan tunangannya Elsa ditinggal pergi. Elser berkata dia punya rencana. Elsa yang kebingungan pun bertanya-tanya. Elser nggak bisa ngasih tahu karena rencananya beresiko broken home. Ternyata Elser mau nikah lagi. Balik lagi ke ruang interogasi saat ini. Elser dielus pipinya sampai berdarah-darah karena waktu ditanya malah hai. Kepala Gestapo si Juminten nanya terus sampai urat-uratnya mau meledak, tapi tetap nggak dijawab-jawab cuek. Ini Elser pura-pura budek apa seneng disiksa. Minta disiksanya lebih intim, Elser langsung disuruh tidur di ranjang paling nyaman sedunia dan diikat. Elser dibacain dongeng sambil dicambukin biar jawab, tapi bukannya buka mulut buat ngejawab pertanyaan Juminten, malah buka mulut buat muntah.
Karena Elser masih hahi gak mau jawab, Juminten langsung bakar besi panas buat ditusukin ke kuku mungil dan ke bool mungilnya Elser hingga menyerit dan hampir nyik, tapi tetap gak mau jawab. Karena masih gak mau jawab, penyiksaan Elser dipaus dulu karena kepala polisi si Hermanto minta izin sama papi Hitler buat ngirim si Elser ke alam baka. Mereka juga menerka-nerka siapa sih sosok Elser si cowok dungu dengan IQ jongkok. Apakah mata-mata Prancis? Apakah si Elser cuma gabut doang? Tapi Hitler yang baik hati gak mau Elser langsung dibunuh, tapi butuh pengakuan tertulis darinya. Siapa dalang dibalik aksi terpuji Elser tersebut? Bahkan kepala Gestapo si Juminten bakal nyabutin gigi Elser satu persatu biar mau ngaku. Tapi si Hermanto lebih milih cara halus namun menyakitkan. Tunangannya ditemui dengan Elser biar Elser mau buka mulut, buka celana, buka-bukaan soal tindakannya tersebut. Ketika dipertemukan, Elser langsung mengakui perbuatan terpujinya. Karena kalau Elser nggak mau ngaku, dia diancem nggak bakal dikasih jatah wadididau lagi sama Elsa. Tapi Elser nggak ngaku dia bergabung dari komunitas apapun. Lencana merah yang ada di jaketnya nggak sengaja nemu di jalan dan inisiatif masang di jaket tusunya si Elser. Dan Elser juga ngaku dia nggak ikut polatak politik. Tapi kepala polisi si Hermanto gak percaya. Mana mungkin gembelan kayak lu gak suka politik tapi ngancurin gedung partai politik. Elser yang batuk pun tetap gak ngaku dan jujur dia bertindak sendirian karena iseng dan gabut aja. Kepala Gestapo si Juminten dan Hermanto langsung lapor ke atasannya bahwa Elser kerja sendiri, mandi sendiri, ngerakit bom sendiri, sendiri juga. Mendengar laporan XD tersebut, atasannya pun marah, langsung banting meja. Mana mungkin nih anak kerja sendiri, pasti ada wayang di balik tubuh Elser yang mungil. Hitler berpesan buat cara apapun agar Elser bicara. Namun si Hermanto yang udah kepalang gedek bilang ke atasannya kalau si Elser kerja sendiri coek. Dan saat diinterogasi lagi, semua pengakuan dan statement-statement Elser dibantah abis-abisan. Elser akan kembali disiksa, tapi saat mau didongengin di atas ranjang paling nyaman, Elser minta pulpen dan kertas ngasih tahu skema pengobomannya tersebut. Dan di saat interogasi selanjutnya, Elser ditanya sama Hermanto, dari mana le dapat bahan peledak sebanyak itu coek? Pada interogasi selanjutnya, Elser dengan lantangnya menjawab kalau dia mau ngebunuh Hitler wajar karena Nazi tidak mensejahterakan rakyat, gak sejahtera pala lo peang. Coba aja lu manut sama Hitler, pasti hidup lu bakal terjamin kesengsaraannya. Elser juga bilang kalau Hitler itu buruk buat Jerman. Kepala Gestapo, Juminten dan Hermanto gak terima Tuhan Jerman kala itu dihina-hina. Takut didoktrin sama statementnya si Elser yang makar, Juminten dan Hermanto lebih milih tutup kuping. Tapi Hermanto malah nyuruh juru ketik yang inti isinya begini, Jerman bakal maju kalau Hitler buka baju dan turun tahta. Karena gak kuat takut didoktrin buat makar sama si Hitler, Hermanto dan Juminten pun cabut dari ruang interogasi tersebut. Saat mereka pergi, Elser mencoba menggoda juru ketik dan meminta tolong mengirimkan pesan untuk Elsa kalau dia baik-baik aja. Tapi punggung bolong-bolong, kuku ditusuk-tusuk, bibir pecah-pecah, pipi lebam-lebam. Karena kasihan, juru ketik ngasih foto lecek Elsa ke si Elser dan interogasi cukup hari ini. Si Elser disuruh untuk istirahat sama ngisi tenaga buat siksaan paling wadididau besok. Statement Elser yang ngaku dia kerja sendiri gak diterima sama Hitler. Hitler tetap maksa siapa wayang si Elser dibalik semua ini. Karena kesabaran Hitler udah mulai habis tuh katanya. Akhirnya Elser sampai di penyiksaan paling XD. Sekarang Elser disiksa pakai metode saintis psikopat. Jempol kaki buduk si Elser disuntik obat-obatan jenis pervitin biar ngaku. Pecir, obat apaan tuh? Cocok kali disuntik pejabat korup di negara Irlandia. Elser juga dipasung biar nggak bisa hahi. Ternyata efeknya mirip kayak minum air kaktus di padang gurun. Bikin si Elser halusinasi, pusing 9 keliling. Amen. Sesudah disiksa sama saintis psikopat, Elser akhirnya tobat dan mengubah keyakinan dan imannya. Ikut memuja Hitler sebagai dewa agung. Dan bakal nebus dosa-dosa duniawi dengan menjadi kacung Hitler seumur hidup. Hermanto dan Juminten pun sedikit ngakak, bejir dari tadi kelo yang ngaku begini, kan kerjaan gue makin cepet. Akhirnya Elser diseret ke ruang tahanan. Kemudian
Cerita lompat ke 5 tahun kemudian. Saat tahun 1945, ternyata kepala polisi si Hermanto udah kena doktrin sama statement si Elser dari awal-awal. Hermanto ditangkep karena mau mengkudeta dan ngasih pasukan polisinya buat membunuh Hitler. Si Hermanto langsung dikasih hukuman ke alam baka yang digantung sambil ada vlogger nyasar. Lalu kita pindah ke camp konsentrasi Dachau, tempat si Elser ditahan. Elser yang udah mulai kena mental dari awal, metik-metik gitar tanpa irama. Lalu dikasih kabar sama penjaga lapas tersebut kalau si Hermanto, kepala polisi yang pernah interogasi dia, baru aja digantung sampai ngik. Elser pun sadar dia bakal nyusul, dan Elser malah request minta dibunuh. Paling enak kira-kira dibunuh pakai apa ya? Didor? Apa dimasukin ruangan gas? Apa digantung? Tapi tentaranya malah jawab, ya elah, gembelan kayak lu mah paling didorong dari tebing. Dan kemudian Elser pun dipanggil, dan bukannya dipanggil untuk diinterogasi, tapi Elser malah ditembak di bagian ubun-ubunnya. Dan Elser pun meninggal seketika tanpa bisa berhahi-hahi lagi. Elser sekarang sudah tenang di neraka, guys. Jangan diganggu-ganggu lagi ya. Ternyata setelah si Elser tidur 2 hari yang lalu, tepatnya tanggal 29 April 1945, semua tahanan di tempatnya Elser dibebasin sama pasukan Amerika. Dan Perang Dunia Kedua pun ditutup yang dimenangkan oleh Amerika dan CS. Tapi di sini Hitler MVP, guys. Di perang ini dia ngekill paling banyak. Total yang meninggoy ada sekitar 55 juta jiwa. Ada yang bingung nggak gimana nasib si Elsa? Ternyata Elsa udah nikah lagi, guys, dengan seorang duda tua bangka namun kaya. Dan Elsa pun meninggoy tahun 1994. Jadi gimana, guys, endingnya? Bikin sedih apa ngakak? Kalau saya sih ngakak. Pas si Elser didor, 2 hari lagi semua tahanan dibebasin. Coba aja si Elser nyumpet di bawah ranjang 2 hari. Pasti dia masih hidup sampai sekarang. Jadi, kalau guys-guys di sini ngakaknya di bagian mana ya? Boleh ya, guys, komen di bawah. Tapi jangan di bawah alam sadar. Hehehe.